Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya merupakan tugas mata kuliah dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Ya, baik, untuk judul yang diberikan kepada saya yaitu tentang insentif. Ya, apa sih insentif itu? Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja atau prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerjanya, semakin besar pula insentif yang akan diberikan. Sudah menjadi kebiasaan pada perusahaan di Asia untuk menetapkan target yang tinggi bagi para pimpinan, dan apabila berhasil maka diberikan tambahan penghasilan beberapa bulan atau disebut yang gaji. Ya, pengertian intensif tersendiri juga adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas, ya, disebut insentif. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Menurut Rifai 2004, insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja dan gain sharing sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. Ya, sistem ini merupakan bentuk lain dari kompensasi langsung di luar gaji dan upah yang diberi kompensasi. Merupakan kompensasi tetap yang disebut sistem kompensasi berdasarkan kinerja atau pay for performance plan. Kemudian tujuan pemberian insentif untuk karyawan. Ya, fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan. Insentif menjamin bahwa karyawan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem insentif yang efektif mengukur usaha karyawan dan penghargaan yang didistribusikan secara adil. Insentif merupakan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, di mana produktivitas menjadi satu hal yang sangat penting. Kemudian, langkah penentuan insentif yang efektif. Tujuan pemberian insentif seringkali gagal karena nilai dan penghargaan yang diberikan terlalu rendah. Adapun langkah penentuan insentif yang efektif adalah misalnya pertama menentukan standar kinerja yang tinggi, kemudian mengembangkan sistem penilaian kinerja yang tepat, melatih penyeliah dalam melakukan penilaian kinerja dan dalam memberikan umpan balik kepada bawahannya. Kemudian juga mengaitkan penghargaan secara ketat dengan kinerja, kemudian mengupayakan agar peningkatan penghargaan ada artinya bagi karyawan. Next, pedoman pemberian insentif yang efektif, ya, ada sederhana, spesifik, dapat dicapai, dapat diukur. Ya. Kemudian program insentif itu sendiri, pertama ada based work, insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang dihasilkan pekerja. Sistem ini bersifat individual, standarnya output per unit, kelihatannya cocok digunakan untuk pekerjaan yang outputnya sangat jelas dan dapat dengan mudah diukur, dan di umumnya terdapat pada level yang sangat operasional dalam organisasi. Program insentif yang kedua adalah production bonus, tambahan upah yang diterima karena hasil kerja melebihi standar yang telah ditentukan, di mana karyawan juga mendapat upah pokok. Bonus juga dapat dikarenakan pekerja menghemat waktu penyelesaian pekerjaan. Pada umumnya bonus dihitung berdasarkan tingkat tarif tertentu untuk masing-masing unit produksi. Ya, program berikutnya juga adalah commission. Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual oleh tenaga penjual, ya, wira niaga. Sistem ini bersifat individual, standar adalah hasil penjualan yang dapat diukur dengan jelas. Kemudian ada maturity curve, gaji yang dikelompokkan dalam suatu kisaran dari minimal sampai maksimal, ya. Next, ada merit pay, merupakan kenaikan upah terjadi setelah suatu penilaian prestasi yang diputuskan oleh supervisor atau atasannya, ya. Kemudian ada pay for knowledge, ya,
adalah pemberian insentif yang didasarkan bukan pada apa yang dikerjakan oleh karyawan akan menghasilkan produk nyata, tetapi pada apa yang dapat dilakukan untuk organisasi melalui pengetahuan yang diperoleh yang diasumsikan mempunyai pengaruh besar dan penting bagi organisasi. Dasar pemikirannya adalah seseorang yang mempunyai tambahan pengetahuan kemungkinan mempunyai tambahan tugas yang dapat dilakukan untuk organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi organisasi melalui ketersediaan supply karyawan internal dan meningkatkan fleksibilitas karyawan untuk mengisi beberapa jabatan yang berbeda di mana jadi suatu keuntungan bagi perusahaan sehingga mereka diharapkan terus meningkatkan prestasinya. Ya, sangat banyak ya dapat dilihat. Kemudian penggolongan insentif, ada insentif individu. Tujuannya adalah untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Kemudian ada insentif kelompok yang diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka melebihi standar yang telah ditentukan. Ya. Kemudian sistem pemberian insentif, ada bonus tahunan. Bonus ini sebagai pengganti peningkatan pendapatan berdasarkan jasa dengan pemberian bonus kinerja tahunan setelah tahunan atau triwulan, umumnya diberikan setahun sekali. Ya, bonus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan peningkatan gaji. Ya, bonus meningkatkan arti pembayaran karena karyawan menerima upah dalam jumlah besar. Kemudian bonus memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja, tidak seperti peningkatan gaji permanen. Bonus harus diperoleh secara terus-menerus dengan kinerja di atas rata-rata dari tahun ke tahun. Ya, kemudian ada insentif langsung, merupakan bonus langsung tidak didasarkan pada rumus, kriteria kinerja khusus atau tujuan. Ya, kemudian insentif individu, standar kinerja individu ditetapkan dan dikomunikasikan sebelumnya dan penghargaan didasarkan pada output individu. Perusahaan sarana umum lebih lambat menerapkan program semacam ini karena sejarah regulasi membatasi otonomi tenaga kerja. Kemudian ada insentif tim. Insentif ini berada di antara program individu dan program seluruh organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba secara strategis. Insentif tim menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok kerja, biasanya dihubungkan dengan tujuan finansial. Kemudian sistem pemberian insentif. Ya, pertama pembagian keuntungan. Program keuntungan terbagi dalam 3 kategori. Pertama program distribusi sekarang menyediakan persentase untuk dibagikan tiap triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Kemudian program distribusi yang ditangguhkan, yang menempatkan penghasilan dalam suatu dana titipan atau pensiun, pemberhentian, kematian atau cacat. Kemudian program gabungan, program ini membagikan sebagian keuntungan langsung kepada karyawan dan menyisihkan sisanya dalam rekening yang ditentukan. Keempat adalah berikutnya bagi hasil. Program bagi hasil atau gain sharing dilandasi oleh asumsi adanya kemungkinan mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dari karyawan yang mubazir dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru atau lebih bagus, ya, atau bekerja lebih cerdas. Biasanya program ini melibatkan seluruh karyawan dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat nonton, yang memperhatikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.